Kebijakan dana BOS diawali dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke 4 program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai SLT. Salah satu program di bidang pendidikan adalah bantuan operasional sekolah atau yang biasa dikenal dengan dana BOS. Yang dimaksud dengan dana BOS menurut para ahli adalah 1. Menurut Suhita Dewi tahun 2019 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 2. Hidayat tahun 2019 mengemukakan bahwa BOS adalah dana yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 3. Menurut pendapat Rutfiana dan Hayati pada tahun 2020 BOS adalah bentuk subsidi uang yang pengeluarannya tidak langsung diterima target atau sasaran siswa tapi melalui sekolah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non-personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan, agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pemberian bantuan atau subsidi di bidang pendidikan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memajukan dan memeratakan pendidikan di Indonesia. Pemberian subsidi pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat atau orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Jika pemerintah memberikan subsidi atau bantuan pendidikan kepada masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah permintaan masyarakat terhadap pendidikan karena dengan adanya subsidi pendidikan secara langsung dapat menurunkan harga pendidikan sehingga daya beli masyarakat terhadap pendidikan akan naik. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari dana BOS? Secara umum, program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan sebagai bentuk perwujudan dari program wajib belajar 9 tahun, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal SPM pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM dan pencapaian standar nasional pendidikan SNP pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Sasaran dana BOS tentunya semua lembaga pendidikan formal mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, yang telah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Selanjutnya, yuk membahas lebih lanjut mengenai peranan dana BOS terhadap pendidikan. Penggunaan dana BOS dipandang memiliki peranan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Peranan tersebut diantaranya yaitu 1. Peranan dalam pengembangan kompetensi kelulusan. Dalam pengembangan kompetensi kelulusan, dengan adanya BOS sekolah dapat menyelenggarakan dan mengoptimalisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar di luar jam sekolah, perlombaan, dan kegiatan kesiswaan lainnya yang mengarah pada peningkatan kompetensi. 2. Peranan dalam standar isi. Pengembangan standar isi sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan dana. Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan standar isi dengan lancar dan optimal. 3. Peranan dalam pengembangan standar proses. Terlaksananya berbagai program kegiatan tersebut tentu saja merupakan upaya inti dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan. Kita singkat saja ya guys. 4. Peranan dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. 5.
Peranan dalam pengembangan sarana dan prasarana. 6. Atau yang terakhir pengembangan pengelolaan.